Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita balik di sana dalam berbincang tentang seluk-beluk Minangkabau, adat istiadat yang ada di Minangkabau. Dan kalau kapatang kita bercerita tentang luhak tanah data Allah, luhak agama lah. Kemudian kini kita berbicara tentang luhak yang ketiga, yaitu luhak 50 koto. Bagaimana tentang luhak 50 koto nanti akan ambo sampaikan. Tapi sebelum dun sana menonton video ko, jangan lupa di subscribe dun sana. Kembali ambo ingatkan dun sana, jangan lupa di subscribe. Karena dengan dun sana ikut subscribe dan memberikan komentar juga di kolom komentar, itu bisa mendukung channel Chandra The Respect sehingga lebih konsisten dalam menyampaikan tentang adat-adat dan istilah-istilah atau silsilah asal-usul dan semua hal yang berhubungan dengan Minangkabau. Oke, kita mulai dari sana. Luhak 50 koto. Luhak 50 koto disebut juga dengan luhak nan bunsu. Kerana luhak itu merupakan luhak yang terakhir berdiri di Minangkabau. Ungkapan khas dari luhak ini adalah buminya sajuk, airnya jernih, ikannya jinak. Ini menggambarkan karakter dan kondisi daerah dan masyarakat di luhak 50 koto. Jadi apa yang dimaksud dengan istilah buminya sajuk? Ini menggambarkan masyarakatnya yang homogen, sama, berdasarkan dari kumpulan yang sama, suku-suku yang sama. Kemudian mereka seia sekata, sayo sakato, saciok bak ayam, sadanciang bak basi. Tidak pernah ada perselisihan yang berarti. Jadi inilah yang disebut dengan ungkapan buminya sajuk. Kemudian airnya jernih. Air yang jernih menggambarkan masyarakatnya yang hidup rukun. Tidak salah orang tua-tua kita mengatakan membuat tentang barih dan belabeh atau ungkapan-ungkapan seperti itu. Dan ikannya jinak. Masyarakat di luhak 50 koto memiliki ketenangan dalam berpikir. Pikir palito hati, diriam 1000 bahasa. Itulah kira-kira di sana arti dari ungkapan dari luhak 50 koto tadi. Kemudian asal usul dari luhak 50 koto ko ba'alo di sana. Seperti luhak nan dua sebelumnya, amba sampaikan luhak tanah data dan luhak agam. Ada dua versi. Baik itu juga dalam luhak 50 koto. Ada juga dua versi di sana. Yang pertama adalah sumur yang ketiga di puncak Gunung Merapi yang saya sampaikan sebelumnya merupakan sumur yang menjadi tempat minum bagi 50 keluarga. Kemudian mereka pindah ke bagian sebelah timur Gunung Merapi dan memberi nama tempat tersebut dengan luhak 50. Kemudian ditambah dengan kata koto di belakangnya, atau dengan istilah orang sekarang adalah kota atau koto. Tapi antara kota dengan koto itu ada beberapa perbedaan tuh sebenarnya di sana. Tergantung kita lah seketek banyaknya. Ambo minta komentar di sana di bawah. Mana perbedaan antara koto dan kota di sana. Kemudian versi nan kedua berangkat sebanyak 50 orang dari Pariangan Padang Panjang. Sampai di suatu tempat di harilah malam badanlah lita, mereka berdiam atau menetap di tempat tersebut lalok atau istirahat. Pagi-pagi ternyata ada 5 orang anggota kelompoknya yang tidak bersobok, hilang tanpa ada kabar, tanpa ada yang tahu kenapa hilangnya. Jadi anggota rombongan telah berkurang. Di dalam penamaan versi kedua ko, maka kata luhak berarti kurang dipakai di sini. Berarti dalam penamaan luhak 50 koto dipakailah arti dari luhak itu adalah kurang. Lalu anggota rombongan yang tinggal tersebut membuat daerah baru yang kemudian disebut dengan luhak 50 koto. Jadi itulah di sana kurang lebih tentang asal usul dari luhak 50 koto atau luhak 50 kota. Kembali ambo ajak di sana untuk memberikan komentar di kolom komentar. Mudah-mudahan menjadi referensi ilmu bagi ambo khususnya dan bagi masyarakat Minangkabau, baik yang ada di kampung maupun di rantau secara umumnya. Terima kasih di sana. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.